Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Nah, saat ini kalau Anda lihat di belakang saya lagi ada di SDN 06 Jatinegara Kaum di kawasan Jakarta Timur. Nah, saya ini mau jadi guru dadakan. Nah, saya mau ngelihat gimana sih sebenarnya aktivitas belajar mengajar, apalagi di tengah meningkatnya kasus Omikron di Jakarta. Nah, tapi sebelum kita bahas itu dengan Kepala Sekolah SD 06, saya mau lihat dulu semangat anak-anak SD 06, karena kabarnya mereka ini semangat sekali ketika sudah bisa kembali belajar tatap muka, ketemu dengan teman-teman. Ibu guru, saya izin dulu Bu ya, mau negur anak-anak kelas 6B Bu ya? Iya, 6B. Oke, kita... Oke, selamat pagi teman-teman, adik-adik. Selamat pagi. Waduh, nah, semangat sekali kalau kalian, kalau pemirsa dengar, mereka semangat sekali. Hari ini belajar apa Bu? Mohon maaf. Matematika, belajar matematika. Hari terakhir ya sebelum besok libur Sabtu Minggu. Nah, ada kekhawatiran memang pemirsa bahwa di tengah meningkatnya kasus Omikron ini bagaimana protokol kesehatan di sekolah-sekolah agar siswa atau juga anak-anak murid ini bisa tetap sekolah dengan aman dan nyaman dan tidak terpapar COVID-19. Nah, di SDN 06 Jatinegara Kaum ini kalau kami lihat tadi memang dari depan ada protokol kesehatan yang sudah diterapkan tentu, bahkan di depan-depan ruangan ada Satgas COVID-19 yang nantinya akan menemani anak-anak ketika ingin ke kamar mandi atau ingin keluar ruangan agar dipastikan bagaimana mereka jaga jarak. Kalau Anda lihat tadi, karena 100%, maka setiap tempat duduk ini penuh dari siswa-siswi yang belajar hari ini. Nah, saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SDN 06 Jatinegara Kaum, dengan Pak Nasruddin. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Kita sambil jalan, Pak, melihat suasana juga. Nah, pertanyaan besar ini kan ada kekhawatiran, Pak, dari orang tua bahwa takut nih anak saya ke sekolah, dilepas ke sekolah, dan sekarang tanggung jawab sekolah untuk bisa memastikan bahwa anaknya aman di sekolah, Pak. Bagaimana memastikan keamanan siswa di sekolah, Pak? Yang pertama, kita tetap jaga protokol kesehatan, Pak. Anak alhamdulillah sudah vaksin 1, 2, 100%. Usia 6 tahun sampai 11 tahun. Kemudian mulai dari masuk, anak sudah ukur suhu, tensi, dan cuci tangan baru bisa masuk. Bagaimana anak kita lihat progresnya? Alhamdulillah, Pak. Hampir 90-90% itu anak masuk semua. Dan sangat semangat belajarnya. Dari perkembangan yang ada, kita lihat anak itu yang tadinya di rumah hanya ngerjain tugas, itu ternyata banyakkan orang tua, itu kita akui saja. Nah, di sini alhamdulillah menurut gurunya, Pak, sudah ada kemajuan. Tapi tidak 100% langsung memuncak itu, tapi step by step itu, Pak. Total, sambil jalan, Pak, total berapa siswa, Pak, di sekolah Bapak? Kalau saya lihat penuh, Pak ya? Ya, itu ada 14 rombel kali 32, ada juga totalnya kurang lebih 438. Nah, dengan total sebanyak itu, Pak, ini kan dibagi di satu tempat nih, Pak. Jadi padat begitu, Pak ya. Ada tidak kemungkinan untuk dibagi saja biar lebih aman begitu anak-anak ini sekolah dengan jaga jarak begitu ketika dibagi waktunya, Pak? Ini sudah disepakati dari asesmen, Pak. Tadinya kan ke samping 8, sekarang jadi 7, tarik ke belakang. Jadi udah memenuhi syarat kalau kita lihat tempat anak-anak. Insya Allah aman semua. Dari hasil uji PCR-nya, alhamdulillah 100% negatif. Dan di sini belum ada yang... Tidak ada yang pernah. Alhamdulillah. Guru-guru juga semua sudah divaksin, insya Allah. Terima kasih Pak Nasruddin, Kepala Sekolah SD 06 Jatinegara Kaum. Dan perlu kita ingat, Pak, di sini dibantu juga untuk broadcast-nya dari Satgas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi memang ada Satgas juga. Kalau Anda bisa lihat, pemirsa, di depan-depan masing-masing ruangan, di kelas 6 sampai dengan kelas 1, di depan masing-masing ruangan ada Satgas yang memastikan agar anak-anak ketika pulang atau juga keluar ruangan tetap jaga jarak, agar prokes mereka tetap dipenuhi, agar tidak ada varian Omikron yang menyebar di sekolah-sekolah termasuk di SD 06 Jatinegara Kaum. Saya kembalikan ke studio bersama Arif Fadil dan juga Maria Segaf. Ya, terima kasih Imran Tajudin tadi di salah satu sekolah di
Jatinegara. Nah, Betul. kalau kita lihat tadi memang sebenarnya penuh, kemudian dari ada 400-an lebih dan tidak ada pembagian jam gitu ya. Saya ingin tanya sebenarnya ke Dokter Alex begitu. Dokter Alex, kalau pemerintah kan nampaknya sudah tidak dilema lagi lah soal kebijakan. PTM 100% masih berlanjut. Tapi nanti apa evaluasinya? Akankah ada mungkin tadi yang sempat ditanyakan oleh reporter kami, mungkinkah ada setiap sekolah ini walaupun 100% tapi ada pembagian jam, misalnya kelas pagi, kelas sore atau bagaimana? Ya, jadi artinya bahwa PTM ini tetap berlanjut, tetapi ada angka pengendalinya ya yang harus kita ingat, bahwa kita harus melihat apakah active case finding dikerjakan atau tidak. Kalau active case finding dikerjakan dan hasilnya di atas 5%, tentu ini menjadi salah satu lampu kuning yang harus bisa diambil keputusan untuk dilakukan penghentian sementara. Kemudian jumlah kasus yang terlibat dalam pemeriksaan apakah cukup tinggi sehingga terjadi klaster, apakah di tingkat pengajarnya atau di komunitas sekolahnya ataupun peserta didiknya. Ini juga harus dievaluasi. Dan kemudian termasuk juga secara menyeluruh warga satuan pendidikan tersebut dalam notifikasi aplikasi Peduli Lindunginya, apakah kasus yang berwarna hitam itu sudah di atas 5% atau tidak. Jadi memang PTM ini berjalan, tetapi proses pengendalian dan pengawasan juga harus tetap sesuai dengan SOP. Jadi kalau ada temuan kasus, kemudian kalaupun tidak ada temuan kasus, apakah active case finding dikerjakan atau tidak, ini harus dilakukan. Nah, tidak kalah pentingnya adalah peranan orang tua di dalam melatih anak-anak untuk bisa tetap menerapkan protokol kesehatan. Memang ini sulit, karena anak-anak tentu mempunyai keterbatasan di dalam melihat apa itu risiko. Karena anak-anak pada umumnya ya masih bermain-main, di samping dia belajar, bermain, ya. Jadi ini menjadi kombinasi. Nggak mungkin belajar terus, pasti ada main-mainnya. Dan kalau yang main itu pasti ya kontak fisik ada pasti dengan yang lain. Dan ini tentu ada pengaturan yang diatur oleh kelas. Sehingga di dalam pengaturan kelas tersebut tetap harus melihat bagaimana kapasitas PTM itu bisa dijalankan. Jadi kan ini sekolah kalau kita lihat di SKB itu kan ada kategorinya. Ada kategori ABCD-nya. Dan kemudian kategori ini dilihat basis PPKM level 1-2-nya. Kemudian kita lihat juga dari vaksinasinya. Ada yang dari yang pelaku pengajarnya itu sudah di atas 80%, ada yang belum misalnya. Kemudian kita harus melihat juga di wilayah, sekolah itu ada di desa. Di desa itu bagaimana dosis kedua lansianya, di atas 50%, di atas 40% misalnya. Atau masih kecil, ini juga pertimbangan. Karena lansia kita lihat adalah kelompok yang paling rentan. Jadi ini yang harus dimonitor oleh pengawas pengendali yang ada di dalam rangka pengaturan pembelajaran tatap muka. Dan kemudian yang penting juga adalah durasi. Durasi ini kan ada yang 6 jam, ada yang 4 jam, dan ini kan harus diatur. Dan kemudian kan sekolah itu juga tidak akan jauh dari komunitas pemukiman, di mana anak-anak ini sekolah. Kalau kita bicara soal sekolah dasar, pasti dia tidak jauh. Tidak mungkin dia misalnya berdomisili di Bogor, SD-nya di Menteng. Itu nggak mungkin. Jadi tetap harus dalam lingkungannya. Ini yang harus kita kelola. Tapi peranan orang tua sangat penting. Jadi orang tua dalam hal perilaku 3M penting. Yang kedua, orang tua di dalam rangka menjaga kesehatan dan menyampaikan komorbid, sebagaimana disampaikan Dr. Yogi tadi. Ini penting. Jadi anak-anak itu ada komorbid. Ada yang asma, alergi, ada yang obesitas, ini juga harus disampaikan. Baik. Oke. Singkat terakhir dari Dr. Yogi mungkin, dokter. Dipahami oleh pembuat kebijakan adalah tadi prinsipnya adalah kejujuran dan transparansi, karena itu bisa menyelamatkan jiwa. Tadi kan Pak Kepala Sekolah, saya sangat mengapresiasi ya dengan berusaha untuk melakukan semua protokol dengan baik, tapi ada beberapa poin. Protokol kesehatan itu harus dikerjakan secara simultan, nggak bisa pilih-pilih, termasuk salah satunya jaga jarak. Ada di SKB 4 Menteri juga disebutkan ya, minimal 1 meter, sebaiknya 1,5 meter. Apakah itu sudah dikerjakan? Yang kedua, ventilasi. Ya, percuma kita semprot-semprot ya, desinfektan,
Karena penularan melalui sentuhan itu, permukaan itu justru jauh lebih kecil dibandingkan dari udara. Ya, jadi kalau ventilasinya tidak baik, maka resiko penularan di dalam ruangan itu 6 kali lipat. Sehingga ventilasi alamiah dengan jendela yang dibuka lebar, mungkin kipas angin atau exhaust diarahkan keluar, nah itu harus dilakukan modifikasi-modifikasi. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah pada anak, memang sebagian besar pada fase akut itu gejalanya ringan atau tanpa gejala. Tapi ada risiko untuk mengalami long COVID. Ada risiko untuk mengalami hiperinflamasi pasca infeksi. Jadi anak yang tadinya baik-baik saja pada saat terinfeksi, 2-6 minggu kemudian mengalami peradangan hebat. Dan itu kita sudah menemukan kasusnya cukup banyak ya di Indonesia. Sehingga pencegahan adalah yang paling utama. Baik, baik, Dokter Yogi. Terima kasih, Dokter Yogi, Dokter Alexander Ginting, atas waktu Anda, paparan Anda pagi ini mengingatkan kita semua di tengah belum amannya ya COVID-19 di tanah air, belum lagi juga Omikronnya juga, Deltanya juga, tapi PTM masih 100%. Mudah-mudahan ini bisa kita dengar dan kita implementasikan bersama. Ya, terima kasih, salam sehat untuk Dr. Alex dan juga Dr. Yogi. Terima kasih, Assalamualaikum.